Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang beriman yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar adalah dua isim yang membentuk susunan dengan jumlah ismiyah atau kalimat sempurna. Mubtada adalah isim yang diterangkan, sedangkan khabar adalah isim yang menerangkan. Dengan kata lain, mubtada itu subjek dan khabar itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar disebut jumlah ismiyah. Contoh kita gunakan pelan tulis ya. Al-mu nafi'un. Nah, di ini diterangkan ilmu, beritanya apa? Nafi'un, bermanfaat. Jadi ilmu itu biasanya kalau terjemahannya pakai itu ya, untuk mubtada biar mudah. Ilmu itu nafi'un, bermanfaat. Nah, mubtada ini harus isim marfu ya, karena kita ingat bahwa kita sedang membahas isim marfu. Isim marfu itu pengertian lainnya adalah isim yang belum dimasuki huruf-huruf adat nasab dan adat-adat jar. Contoh misalkan ini adat-adat nasab tuh. Inna. Nah, ketika ada inna nempel ke ilmu, karena ini adalah adat nasab, huruf inna, maka ini tidak marfu lagi, tapi mansub yang dinasabkan. Jadi yang terkena huruf nasab menjadi innal ilma. Ya, ini contoh untuk pembahasan marfu ya. Di antara pengertian marfu itu apa? Marfu adalah sebuah kata yang tidak ditempeli ya, atau sebelumnya tidak ada huruf nasab ataupun huruf jar. Nah, ini sekaligus ada pertanyaan ya, sekaligus jawaban. Misalkan huruf jar, misalkan min, karena bertemu dengan alif lam jadi minal ilmu, minal ilmi. Nah, kalau ada min jadi minal ilmi. Jadi kita kalau menghafal Al-Quran, kalau ada huruf-huruf jar kena alif lam, oh itu berarti sudah majrur ya. Asalnya al ilmu ada min jadi minal ilmi nafiun. Nah, itu sepintas ya untuk marfu. Jadi mubtada itu syaratnya ya harus marfu ya. Jadi al ilmu. Wah, jadi isim mufrad ya. Tidak ada huruf nasab sebelumnya, tidak ada huruf jar sebelumnya, maka ini adalah marfu dan jabatannya menjadi mubtada. Ilmu itu. Nah, ini mubtada. Nah, ya, jadi harus isim marfu. Karena kita sedang membahas macam-macam isim marfu. Dan ini yang ketiga ya. Sebelumnya ada fa'il, ada naibul fa'il, fa'il isim marfu, naibul fa'il isim marfu, dan sekarang mubtada. Mubtada itu harus isim marfu. Ya, gitu. Ilmu itu bermanfaat. Gitu ya. Baik. Selanjutnya saya menyampaikannya di mana? Di sini atau di sana? Ya. Baik, berikutnya adalah al-ustadu maridun. Ustad itu sakit. Nah, di sini
ada isim marfu, yaitu al-ustadu, ya. Tidak boleh ustada, ustadi, ya, karena huruf sebelumnya tidak ada apa-apa. Nah, maka disebutnya marfu, rofa yang diangkat karena tidak ada kata-kata yang nempel pada isim tersebut, baik huruf nasab ataupun jar. Al-ustadu maridun, ustad itu sakit. Maka yang menjadi mubtada'nya itu adalah ustadu. Dan maridunnya adalah khobar. Ustad itu sakit. Ustad sakit, ya, itu mubtada khobar. Selanjutnya aliyu goniyun. Ali itu kaya. Aliyu goniyun. Kira-kira mana yang mubtada'nya? Pada ini aliyu atau goniyunnya? Dari terjemahnya lihat mana yang subjeknya. Di unmute, Bung, unmute. Aliyu. Ya, aliyu, betul, sip, aliyu, ya. Aliyu goniyun. Ali itu kaya. Jadi Ali yang dikabarkan tentang Ali itu adalah goniyun. Nah, kaya. Jadi, baik Ali ataupun goniyun itu mesti marfu. Kita ingat, ya, marfu itu kembali ke halaman 31 yang buku terbaru. Kalau yang buku lama Ustadz Aceng Jakaria ini, ya, ini buku ini teman-teman, itu halaman 31, ada dua cetakan sebelumnya itu adalah halaman 30. Oke. Selanjutnya di Pak Egi yang ada di studio. Anta mujtahidun. Engkau seorang mujtahid. Kira-kira mubtadanya yang mana, Pak Egi? Engkau. Engkau, ya, atau anta. Nah, engkau mujtahid. Engkau kabarnya adalah seorang mujtahid. Nah, karena ini anta, ya tentu ini marfu, ya. Nah, dan anta ini termasuk isim domir. Pernah, ya, sebelum masuk ke pembahasan fa'il, naibul fa'il, mubtada, itu ada tentang pembahasan isim domir. Dan isim domir itu mabni, ya, tidak berubah, tetap anta. Kalau anti menjadi berubah lagi maknanya, ya. Engkau perempuan kalau anti, kalau anta kan engkau laki-laki. Jadi tidak berubah kalau domir itu. Nah, jadi ini anta itu mubtada dan dia itu marfu karena dia itu adalah isim mabni. Isim mabni domir, ya, dengan fathah anta. Gitu. Jadi nanti diingat-ingat lagi tentang domir. Kalau domir itu termasuk isim mabni, tidak akan berubah-ubah, ya. Nah, keterangan di sini contoh tersebut termasuk jumlah ismiyah karena terdiri dari dua isim. Ingat isim, fi'il, huruf, ya. Ini isim. Yang pertama disebut mubtada adalah yang diterangkan. Dan yang kedua disebut khobar adalah yang menerangkan. Dalam istilah bahasa Indonesia, jumlah ismiyah disebut susunan kalimat subjek predikat. Subjeknya apa, predikatnya apa, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita bikin contoh yang lain. Pak Didi kurus. Nah, beritanya tentang Pak Didi apa? Kurus. Berarti mubtadanya Pak Didi, kurusnya khobar. Coba Pak Dani bikin contoh dari bahasa Indonesia dulu, biar dipahami dulu. Bebas lah. Bahasa Indonesia dulu. Ya. Itu mengajar. Apa? Ustadz sedang mengajar. Ya, Ustadz sedang mengajar, bisa, ya. Mana mubtadanya? Mubtadanya
Ustad. Sip, Ustad, luar biasa. Sip. Pak Egi bikin contoh coba. Anak itu pergi. Anak itu pergi. Sip, mubtadanya mana? Anak. Anak, ya betul ya. Anak itu pergi, perginya adalah khobar. Jadi mubtada itu semakna dengan fa'il. Lalu apa bedanya? Kalau fa'il mah predikat dulu baru subjek gitu ya. Contoh misalkan tadi Pak Dani mengatakan Ustadz sedang mengajar. Kalau susunannya al-ustadu yu'alimu, mengajar itu yu'alimu, al-ustadu yu'alimu, maka itu mubtada ustadznya. Tapi kalau yu'alimul ustadu, ya, yu'alimul ustadu, maka ustadu di sana itu adalah subjek kan? Tapi karena susunannya yu'alimul ustadu, fi'il dulu baru fi'il dulu baru fa'il. Nah, itu mah fa'il. Jadi berbicara tentang mubtada dan juga fa'il tergantung kata yang pertamanya apa. Kalau yang subjeknya itu berbentuk isim dan secara kata itu di awal, maka itu adalah mubtada. Nah, seperti ini nih. Al ilmu nafiun. Ilmu itu bermanfaat, bisa juga kan? Al ilmu, atau untuk sementara ini al ilmu yanfa'u. Nah, ketika al ilmu yanfa'u, ilmu itu akan bermanfaat, maka ini bukan fa'il tapi mubtada. Ininya khobar. Tapi kalau dibalik, yanfa'ul ilmu, fi'il dulu, ya ini dia kan fi'il mudhari, karena fi'il mudhari yanfa'ul ilmu. Ini fi'il, ini fa'il. Tuh. Sama, cuma susunannya yang beda. Dua-duanya ini subjek yang diberitakan. Cuman yang menjadikan fa'il ataupun mubtada karena susunan katanya saja. Nah, bagi kita yang untuk menghafal Quran itu gampang saja. Ya. Dari sisi pelafalan ketika tidak ada inna atau huruf nasab anna yang paling kita hafalkan ada waktu nasbin ya, tanda-tanda nasab dan tanda-tanda jar itu harus dikuasai. Kalau tidak ada itu, maka ini adalah marfu, gitu ya, marfu yang kedudukannya bisa saja mubtada, bisa saja fa'il, bisa saja naibul fa'il, nanti bisa saja khobar, bisa saja yaitu isim inna, ya, atau isim kana dan khobar inna, nanti itu yang belum. Nah, itu ya. Jadi yang ada waktu nasab dan jazm itu perlu kita hafalkan dan kuasai gitu. Sip. Kita lanjut. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia tadi disebutkan jumlah ismiyah disebut susunan kalimat subjek, predikat, mubtada dan khobar termasuk isim yang marfu. Pak Egi silakan boleh dibaca pembagian mubtada. Pembagian mubtada. Mubtada terbagi kepada dua. Nomor satu, zahirun. Mubtada yang terdiri dari isim zahir. Ya. Yang kedua, dhamirun. Dhamir. Mubtada yang terdiri dari isim dhamir. Sip. Contoh zahir. Ya, zahir dulu semua baca Pak Egi. Allahus sami'un. Nah, Allahu sami'un, Allah sami'un mendengar. Allah mendengar. Al-adibu mahbubun. Nah, al-adibu mahbubun, dan ini bisa dijadikan mahfuzat atau hafalan ini buat siswa ya.
Apa artinya al-adibu? Orang yang beradab, orang yang berbudi, ya, orang yang memiliki akhlak baik, orang yang memiliki karakter yang baik. Mahbubun, nah ini beritanya atau khobarnya, dicintai. Yang berbudi itu dicintai, yang berakhlak itu dicintai, yang berkarakter baik itu dicintai, disukai, gitu ya, itu mahbubun. Atau bisa aja mengatakan misalkan zaujati, nah zaujati itu istriku, mahbubun, mahbubatun, ya, yang dicintai. Tapi ini dalam buku ini sudah diberikan contoh yang sangat mudah dan bermanfaat bagi kita. Al-adibu mahbubun, yang berbudi itu dicintai. Lanjut Pak Egi. Berikutnya al-bintu mujtahidatun. Muji. Al-bintu mujtahidatun. Al-bintu, Mujtahidatun. Artinya anak perempuan itu, al-bintu itu mujtahid. sungguh-sungguh. Nah, anak perempuan itu sungguh-sungguh, ya, dalam belajarnya, mungkin dalam kerjanya, tergantung konteksnya apa. Kalau misalkan Pak Egi melihat anak perempuan yang katakanlah sedang belajar, mengatakan al-bintu mujtahidatun, berarti yang dimaksud adalah anak perempuan yang sedang belajar itu bersungguh-sungguh. Tapi kalau sedang bekerja, misalkan membantu ibunya, berarti sungguh-sungguh dalam membantu ibunya. Yaitu al-bintu mujtahidatun. Al-bintu ini mufrad, mujtahidatun pun mufrad, ya. Kayak gitu. Lanjut Pak Egi. Al-bakhilu majmumun. Orang yang pelit. Ya. Majmumun. Majmumun. Majmumun itu satu artinya al-bakhilu itu orang yang pelit, betul. Mazmumun itu tercela artinya. Bahasa lainnya boleh tidak disukai lah, tapi bahasa aslinya tercela, namanya goreng gitu. Korete goreng gitu, al-bakhilu mazmumun. Dan ini pun bisa dijadikan apa ya, bagi para pendidik itu dijadikan mahfudz, ya, karena ini yang membuatnya para ulama dulu, ya, para ulama Al-Quran. Jadi al-bintu mujtahidatun tadi yang disukai itu al-adibu mahbubun. Nah, ini kebalikannya al-bakhilu mazmumun, yang apa, yang pelit itu tercela. Sip. Nah, untuk contoh domir silakan Pak Dani dibaca contoh domir semuanya. Huwa ghaniyun. Pak Kuping, tapi Ya. huwa ghaniyun. Ya, huwa goniun. Yang domirnya mana? Huwa. Ya, sip, huwa, ya. Huwa itu menjadi mubtada karena dia mabni, tidak huwu, tidak. Huwa saja dan dia itu marfu. Huwa, dia itu goniun, kaya. Berarti yang mubtadanya mana? Yang subjeknya pada nih? Mana Pak? Huwa ghaniyun. Ya, yang huwa goniun, yang mubtadanya yang mana? Huwa atau goniun? Pak, huwa. Ya, sip, huwa. Lanjut Pak. Hiya maridotun. Sip, hiya maridotun. Hiya, dia perempuan, ya. Dia, kebalikan dari huwa, hiya. Maridotun itu sakit. Dia itu sakit. Berarti mubtadanya yang mana pada nih? Ya. Hiya, ya. Ciri marfunya apa? Fathah, ya. Ya, kenapa fathah? Karena dia itu mabni, isim domir. Lanjut Pak. Anta nasipun. Ya, anta nasyitun. Kamu seorang laki-laki. Nasyitun itu rajin. Kamu itu rajin. Nah, kamu di sana adalah menunjukkan kepada laki-laki.
kamu rajin. Berarti mubtadanya mana Pak Dani? anta, Anta. Sip. Jika bertanya kenapa tidak antu karena marfu? Ya karena domir itu mabni. Mau huwa, mau huma, mau hum, mau hiya, mau huma, mau hunna itu marfu. Ya dalam keadaan marfu, dan itu bisa dipelajari lagi di isim-isim yang mabni pada bab domir ya. Lanjut Pak. ana tobibun, Ana tobibun. Ana apa artinya anak? ana saya, Saya sip. Tobibun dokter. Saya itu dokter. Berarti subjeknya mana? ana, Ana sip ya. Mubtada. Tobibun itu adalah khobar, berita. Goniun tadi teh kaya. Goniun kaya, maridotun sakit ya. Jadi kalau maridotun ada tamar butoh di akhir itu yang sakitnya perempuan. Kalau yang sakitnya laki-laki gimana? Taknya dibuang. Jadi maridun. Huwa maridun. Gitu ya. Sip. Boleh dibaca selanjutnya Pak Edi, kembali ketentuan mubtada dan khobar. Silakan sampai angka 3 lah, untuk 4 nanti Pak Dani gantian. Yuk Pak Edi. Ketentuan mubtada dan khobar, terdapat beberapa ketentuan mubtada dan khobar, diantaranya 1. Mubtada dan khobar selamanya harus marfu. 2. Susunan mubtada dan khobar adalah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'iliyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. 3. Jika isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naib fa'il. Dan jika isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Nah, tadi sepintas sudah dibahas ya. Jadi ketentuan mubtada dan khobar ini perlu kita perhatikan. Karena ini menjadi kriteria atau syarat ya. Pertama, mubtada dan khobar selamanya harus marfu. Ya, jadi harus marfu. Kalau tidak marfu, ada kata di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, misalkan ada huruf-huruf nasab, ada huruf-huruf jar, sudah dipastikan dia bukan mubtada. Dia bukan khobar. Gitu ya. Gitu. Karena mubtada dan khobar selamanya harus marfu. Kembali memahami tentang isim-isim yang marfu di halaman 31 ya. Kemudian susunan mubtada dan khobar adalah jumlah yang dimulai dengan isim, disebut jumlah ismiyah. Nah gitu kayak tadi ya. Ayo, kalau tadi al ilmu nafi'un, nah maka itu dimulai dengan isim, maka disebutnya jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat ditentukan kata pertamanya apa? Apakah isim atau fi'il? Kalau fi'il di awal ada kemungkinan subjeknya berbentuk fa'il. Tapi kalau dalam susunan itu di awalnya tidak diawali dengan fi'il, bahkan isim, nah maka sudah dipastikan itu adalah susunannya mubtada khobar. Gitu. Ya, sip. Baik, nomor 4 silahkan Pak Dani. Sedikit lagi. susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai, yaitu a. Jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Sip. Mubtadanya mutsanna atau jama, maka khobarnya pun harus pula mutsanna atau jama. C. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun harus muannas. Demikian juga bila mubtadanya muzakkar. Nah, itu sudah jelas banget ya.
Kalau mubtadanya mufrad maka khobarnya pun harus mufrad, sama seperti contoh di atas, Allahu samiun, huwa guniyun ya, itu yang mufrad. Jika mubtadanya musanna atau jamak, maka khobarnya pun harus pula musanna atau jamak. Contoh, ini kita ubah yang contoh di atas, Allahu tidak mungkin ya, dua Allah tidak mungkin. Tapi kalau huwa, dia kaya, ini mungkin. Karena dia seorang laki-laki itu huwa, sedangkan dia dua orang laki-laki itu adalah huma. Jadi huma goniun dirubah ke musana jadi bagaimana? Huma goniyani. Nah, goniun goniyani. Dia dua orang laki-laki yang kaya. Kemudian contohnya Hiya maridotun, dia seorang perempuan sakit, itu kan mufrad satu ya, dia di sana satu. Bagaimana kalau dirubah kedua, berarti hiya huma maridotani. Nah, ingat tentang musana itu pun ada di halaman 31. Jadi musananya musananya marfu, maka khobarnya pun harus marfu. Jadi huma maridotani. Bagaimana kalau maksudnya contohnya huma maridotaini, tapi tidak mungkin, susunan yang salah ya. Huma maridotaini harus huma maridotani. Anta nasyitun, kamu seorang laki-laki rajin. Bagaimana kalau kamu dua orang laki-laki rajin? Maka langkah yang pertama antanya rubah dulu menjadi antuma. Anta antuma. Jadi antuma. Nasyitun itu mufrad, musananya nasyitoni. Jadi antuma nasyitoni, kamu dua orang yang rajin. Ana tobibun, saya seorang dokter. Kalau ingin mengatakan dia dua orang laki-laki dokter, berarti huma tobibani. Yang dimaksudnya perempuan, boleh huma tobibatani. Nah, itu jadi yang namanya jumlah ismiyah mubtada khobar itu harus mengikuti mufrad, musana, jama gitu ya. Jadi tidak boleh yang satunya mufrad, khobarnya misalkan musana atau jama, itu tidak boleh. Catatan. Nah, catatan satu, isi marfu yang didahului oleh fi'il maklum, maka isim tersebut adalah fa'il. Nah, jadi isim marfu yang didahului oleh fi'il maklum, maka isim tersebut adalah fa'il. Yang sebagaimana tadi dicontohkan di sana tuh, al ilmu yang kau itu kan masih mubtada. Tapi kalau susunannya yang kau ilmu, maka itu bukan mubtada tapi fa'il. Karena diawali dengan fi'il. Lanjut nomor 2, isim marfu yang didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut adalah naib fa'il. Nah, ini yang pengganti kemarin ya, yang sudah dibahas. Contohnya kalau kataba menulis, kutiba ditulis. Kalau kataba aliyu, Ali telah menulis, itu Ali yang subjeknya. Tapi kalau kutiba aliyu, ditulis Ali, dia bukan subjek, justru objek di sana itu ya. Dan yang terakhir ini isim marfu yang sebelumnya tidak ada fi'il maklum ataupun majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Nah, ini sudah sangat dimudahkan. Jadi kalau sebelumnya isim tersebut tidak ada fi'il ya, maka dia itu mubtada. Fi'ilnya bebas, mau marfu mau majhul gitu, mau fa'ala atau fu'ila sama, mau nasoro atau nusiro sama saja ya. Nah, di sini ada latihan nih. Oh, ini dulu contohnya dulu. Al-waladu mujtahidun. Nah, ini contoh yang isim marfu ya. Al-waladu mujtahidun, anak laki-laki itu sungguh-sungguh. Bagaimana cina kalau dua anak laki-laki sungguh-sungguh, berarti al-walunya rubah dulu menjadi al-waladani
mujtahidan. Bagaimana cina kalau banyak? Nah, ini jamak taksir. Al-auladu, anak laki-laki itu, mujtahiduna, mereka sungguh-sungguh. Nah, ini jamak kan mudakar. Ada mudakar mufrad, mudakar itu laki-laki. Ada mudakar mufrad, ada mudakar musanna, ada mudakar jamak. Harus sama. Kalau mufrad mubtadanya kalau mufradnya mudakar, maka khobarnya pun sama mudakar. Kalau al-waladani itu musanna sebagai mubtadanya, maka khobarnya pun sebagai dia musanna. Al-auladu ini jamak, ya, marfu'nya jamak, maka khobar atau predikatnya pun harus jamak mujtahidun. Nah, itu laki-laki semua. Sekarang rentetan yang girls, yang perempuan, yang akhwat, ya, atau tadi disebutkan mu'anas, istilah dalam kitab Nahwu itu mu'anas. Di sini al-bintu, anak perempuan. Seorang anak perempuan itu mujtahidatun, seorang mujtahid, seorang yang sungguh-sungguh. Jadi mujtahid di sini ada dua pengertian, ada sungguh-sungguh, ada yang memang mujtahid dalam arti di jalan Allah, ya, ikut berperang misalkan, ya, bagian nyiapin makanan gitu, seperti itu. Bagian yang mengobati itu mujtahid juga. Bagaimana yang suka penghafal Quran, mujtahid juga, itu juga, ya, yang suka belajar, yang mendalami agama Islam misalkan, atau yang berjuang di jalan Allah, entah apa saja dia sebagai apa, selama di jalan Allah dia mujtahid. Bagi laki-laki, bagi perempuan mujtahidatun atau mujtahidah. Bagaimana cina kalau ingin dirubah kalimatnya bukan satu anak perempuan tapi dua anak perempuan, maka ditambah nun al-bintani mujtahidatan, dua anak perempuan yang berjihad atau bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau banyak? Nah, ini menjadi jamak taksir, mantap. Al-banatu, anak-anak perempuan itu mujtahidatun, orang yang sungguh-sungguh atau mereka para mujtahidah. Nah, di sini ada latihan 1, sebutkan jabatan-jabatan isim-isim yang marfu di bawah ini. Ingat, jabatan isim marfu ini bisa sampai saat ini, ya. Sampai belajar di pertemuan yang kesekian di tanggal 16 Juli ini, baru 3 materi yang menjadi isim marfu yang memiliki jabatan, ya. Kita fokus aja ke sana. Kalau ada yang bukan fa'il, bukan ibul fa'il, bukan mubtada, maka saya akan jawab gitu, ya. Jadi dilewat dulu. Tapi kalau ini wah, ini ada fa'il udah, berarti harus bisa jawab. Atau ibul fa'il ada udah. Mubtada hanetkan nih, intinya barusan. Alhamdulillahi, mana marfu'nya Pak Egi? Alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Nah, coba Pak Egi digali alasannya apa? Kenapa alhamdulillah? Doma. Nah, bisa alasannya domah langsung karena dia mufrad. Alasan yang lainnya Pak Egi boleh juga karena tidak diawali huruf-huruf nasab dan jar. Karena kalau huruf-huruf nasab menjadi mansub. Innal hamda. Nah, mantap sekali. Kalau ada inna menjadi innal hamda, tidak menjadi innal hamdu, ya. Tidak innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inahu, tuh jadi kacau, ya. Tapi innal hamdalillah. Tapi kalau misalkan ada bi huruf jar jadi majrur bil hamdi. Sip. Betul, ya, alhamdu itu isim marfu'nya. Jabatannya jadi apa nih Pak Egi? Apakah fa'il, naibul fa'il, mubtada? Saya sebutkan kalau fa'il diawali dulu fi'il. Kalau naibul fa'il diawali dengan fi'il majhul. Kalau tadi fi'il maklum, ini majhul. Kalau tidak diawali fi'il, tiba-tiba langsung isim, maka sudah dipastikan itu adalah mubtada. Alhamdulillahi. Nah, jadi apa alhamdulillah Pak Egi? Fa'il, ibul fa'il, mubtada.
Mubtada, mantap ya. Sip, mubtada betul. Nah, ini selanjutnya nih Bung Dani. Kutiba alaikumus siyamu. Apa tuh, Bung? Kutiba alaikumus siyam. Langkah pertamanya adalah cari dulu isim marfu'nya yang mana. Ya. Oh iya. Pak Dani, kutiba alaikumus siyamu. Mana isi marfu'nya? Kutiba alaikum asyamu. Bung, yang mana Bung? Di mute Bung, dibuka. Buka Bung, terang. Kita isim numarfu isim. Kutiba kan itu mah fi'il majul, kataba kutiba. Alaikum Iya. asyamu, Iya. yaitu iya asya. Berarti yang mana? Siam. Asyam, sip, asyamu, betul asyamu, betul asyamu. Nah, karena asyamu diawali kutiba fi'il majhul, maka asyamu itu jabatannya apa Bung? Kedudukannya? Lain jabatan presiden nih Bung. Asyamu apakah fa'il, naibul fa'il atau mubtada? Fa'il. Lan? Naib fa'il sana. Naib fa'il. Sip, naib fa'il. Karena diawali kutiba. Kutiba itu fi'il majhul. Yang ingat fi'il madhi itu ya gini kan, ada katabu, kutiba ya. Jadi kalau majhul mah ciri khasnya tandanya domah, kasroh, patah, kutiba. Kalau maklum semuanya fatah, kataba gitu ya. Jadi fi'il madhi majhul, betul. Jadi karena diawali fi'il madhi majhul, maka asyamu di sini adalah naibul fa'il. Diwajibkan atas kamu saum. Saum diwajibkan kepada alaikumnya itu jar majrur. Ya jar majrur saja keterangan. Diwajibkan saum kepada kalian. Sip, lanjut. Lagi hum fiha kholidun. Hum mereka fiha di dalamnya kholidun selama-lamanya. Mana nih yang marfu'nya? Fiha. Kenapa fiha? Kalau dengar terjemah mah keterangan selama-lamanya. Itu hum kan isim domir. Isim domir berarti mubtada. Nah, mubtada. Jadi